Salam saudara-saudara, damai sejahtera. Saya percaya hari ini Tuhan selalu menyertai dan memberi semangat saudara-saudara. Dan harapan saya, saudara-saudara diberi kesehatan, dijauhkan dari segala virus corona ini. Saya akan membagikan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu, mari kita akan naikkan satu pujian. Dan mari tundukkan kepala. Saya akan nyanyikan lagu Satu Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang di dalam surga, kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kasih cinta-Mu pada kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, sekalipun kami seringkali menyakiti hati-Mu, tapi Engkau tidak pernah urung dari kami, tapi Engkau tidak pernah pergi dari hidup kami. Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar taat kehendak-Mu ya Bapa. Begitu ya Bapa, hamba-Mu tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Roh Kudus yang beracara. Kami imani Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membagikan firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Judul dari ayat ini adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi di firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang fasik tidak akan tahan dalam ujian, dalam percobaan. Orang fasik adalah orang yang tidak mengandalkan hidupnya pada Tuhan. Di firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang fasik tidak akan tahan di dalam percobaan, di dalam ujian, sehingga dia mengambil keputusan dengan logikanya, dengan keadaan yang menurut dia baik, tapi belum tentu menurut Tuhan baik. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya dia. Ayat ini mengingatkan kita
untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita tidak menjadi orang fasik, tidak menjadi orang yang hanya bisanya mengeluh, bersungut-sungut, dan akhir hidup orang fasik adalah kebinasaan. Jadi firman Tuhan sendiri mengatakan hal yang seperti itu. Tetapi kembali saudara-saudara, saya tidak mempersalahkan saudara-saudara menghadapi situasi sekarang ini dengan virus corona ini, dengan keadaan ekonomi yang morat-marit. Saya tidak menyalahkan saudara untuk marah, tetapi mari saudara-saudara, jangan berlama-lama memberi peluang iblis mengintimidasi saudara-saudara sehingga saudara-saudara tidak melihat, tidak mempercayai Tuhan lagi. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengatasi masalah kita kalau kita lari pada manusia. Kalau kita berharap pada manusia, hanya kekecewaan yang kita dapati. Tetapi kalau kita lari pada Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan keadaan situasi ini. Kenapa ini boleh terjadi, saudara-saudara? Ada hal yang Tuhan izinkan. Kalau kita mendapatkan suatu masalah, jangan kita menilai Tuhan itu dengan negatif dulu. Oh, ini Tuhan tidak sayang, oh ini Tuhan tidak peduli. Ingat saudara-saudara, Tuhan setiap orang selalu menegurnya dengan berbagai macam cara. Kalau ada percobaan di dalam kehidupan kita, itu tanda Tuhan mengasihi kita untuk kita datang bertukuk lutut di hadapannya, datang pada kasih-Nya. Jadi mari saudara-saudara, firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberi kekuatan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Baiklah Bapa, janganlah engkau seperti orang fasik." Akhir hidup orang fasik adalah kebinasaan. Tetapi hiduplah dalam kebenaran Tuhan, dan engkau akan menerima damai sejahtera kekekalan. Saya akan membagikan firman Tuhan satu ayat lagi untuk menguatkan saudara di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi andalkan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu akan terbuka semua hal-hal yang tersembunyi, yang saudara-saudara tidak tahu. Tetapi bila saudara-saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, Roh Kudus akan membukakan dan kau mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup saudara-saudara. Jadi mari saudara-saudara baca firman Tuhan setiap hari. Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jembatan kita dengan Tuhan adalah firman Tuhan itu, dan Dia juga yang akan membimbing jalan hidup kita, dan minta Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup saudara-saudara. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, demikian firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami setiap yang mendengarkan channel YouTube ini. Berkati mereka, pulihkan keadaan mereka. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Begitupun dengan bangsa Indonesia. Lawat terus bangsa Indonesia Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami. Virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi dan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang menerima berkat hari ini, kita perkatakan amin.
Jangan lupa subscribe. Tuhan berkatin.